Halo guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin ada di antara kalian yang nyata kenapa Sogir membahas tentang sekretaris atau administrasi perkantoran. Saya lulusan sarjana administrasi perkantoran. Ya walaupun kampusnya tidak familiar, but the real I am graduation from administration office. So Inggris. Saya lulusan dari administrasi perkantoran, makanya saya beberapa buat video tentang sekretaris yang lumayan banyak viewsnya. So mungkin buat kalian yang bertanya-tanya ya terjawab ya sudah. Oke. Dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang administrasi perkantoran. Let's start it. Let's go. Jurusan administrasi perkantoran menjadi salah satu jurusan incaran calon mahasiswa baru baik program vokasi D3 maupun sarjana S1. Administrasi perkantoran juga merupakan salah satu pilihan jurusan di SMK. Jenjang manapun yang menjadi pilihanmu, jurusan administrasi perkantoran itu terkenal dengan prospek kerjanya yang bejibun. Jadi, pengen kenal jurusan ini? Menurut para ahli, ada beberapa pengertian administrasi perkantoran. Dikutip dari laman pelajaran.co.id dan seputar pengetahuan, berikut ini beberapa pengertian administrasi perkantoran menurut para ahli. Prajudi Atmo Sudirjo. Administrasi perkantoran adalah gabungan dan kombinasi antara corporate management atau kantor sebagai kesatuan yang terdiri atas gedung, tanah, personil, dan perlengkapan dengan operation management atau pekerjaan kantor. Mukijat. Administrasi perkantoran adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen pada kantor, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan kantor agar tujuan kantor dapat tercapai dan pegawai-pegawai merasa puas. Suparjati dan kawan-kawan. Administrasi perkantoran adalah suatu proses kerjasama di dalam kantor untuk mencapai tujuan kantor yang telah ditetapkan sebelumnya dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Kita perlu tahu nih apa saja tugas administrasi perkantoran. Tugas administrasi perkantoran yang utama adalah melakukan rekapitulasi data, mengelola dokumen, dan menyimpan dokumen secara terstruktur. Dari tugas utama ini kita bisa menurunkan beberapa tugas administrasi perkantoran yang mencakup 1. Berkomunikasi via telepon, baik melakukan atau menerima panggilan telepon. 2. Menyiapkan agenda seperti jadwal pertemuan sesuai hasil komunikasi yang telah dilakukan. Yang ketiga, entry atau rekapitulasi data berupa data konsumen, transaksi dengan klien, dan lain-lain. 4. Menyediakan informasi atau data yang lengkap bagi pihak yang memerlukan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan prosedur, tenggat waktu, dan standar yang telah ditentukan. Yang kelima adalah melakukan verifikasi hingga membuat laporan kegiatan, misalnya produksi dan pengiriman. Dari berbagai tugas administrasi perkantoran di atas, kita bisa memperkirakan apa saja yang harus dikerjakan. Dengan mengetahui cakupan atau ruang lingkup administrasi perkantoran, kita bisa mempersiapkan diri, mempelajari skill apa saja yang dibutuhkan. Nah, ruang lingkup tugas administrasi perkantoran itu mencakup diantaranya 1. Kegiatan kantor, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Yang kedua, sarana kerja kantor, yaitu bangunan atau gedung, lokasi kantor, interior, peralatan, hingga mesin-mesin yang ada di kantor. Tertarik untuk belajar di jurusan administrasi perkantoran? Di jurusan administrasi perkantoran kita belajar tentang pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan di suatu organisasi atau perusahaan atau kantor. Tugas administrasi perkantoran yang kita pelajari di jurusan administrasi perkantoran misalnya manajemen kearsipan,
korespondensi, teknologi informasi, dan masih banyak lagi. Segala yang kita pelajari di jurusan administrasi perkantoran membekali kita dengan kemampuan manajerial, komunikasi, mengelola organisasi, berpikir strategis, bahkan matematika. Mahasiswa jurusan administrasi perkantoran belajar mata kuliah mengetik, elektronik, stenografi, praktek komputer, praktik mengetik, dan simulasi kantor, manajemen komplain, dan berbagai mata kuliah administrasi perkantoran yang lain. Siswa jurusan administrasi perkantoran di SMK juga belajar tentang sikap, cara berpakaian, berketerampilan berkomunikasi melalui telepon, dan lain-lain. Lulusan SMK jurusan administrasi perkantoran banyak yang kemudian bekerja atau melanjutkan kuliah di jurusan administrasi perkantoran pada program vokasi D3 dan sarjana S1. Bahkan sejak dari SMK, lulusan administrasi perkantoran punya prospek cerah di dunia kerja. Banyak tugas administrasi perkantoran yaitu membutuhkan lulusan SMK. Surely, alumni D3 dan S1 jurusan administrasi perkantoran berpeluang meraih prospek kerja yang lebih luas lagi. Dan apa saja profesi yang pada umumnya dijalani oleh alumni jurusan administrasi perkantoran? Yang pertama, sekretaris. Tugas administrasi perkantoran seorang sekretaris yaitu memfilter informasi seputar bisnis bagi pimpinan, termasuk pula sebagai pihak perekam hingga pengingat berbagai kegiatan pimpinan di perusahaan. Yang kedua, staf administrasi. Sebagai seorang staf administrasi, tugas administrasi perkantoran yang dijalankan mencakup tugas-tugas administrasi kantor yang mendukung operasional perusahaan agar berjalan lancar. 3. Staf personalia. Payroll, database, presensi, pinjaman, hingga pencatatan cuti karyawan menjadi tugas administrasi perkantoran seorang staf personalia. 4. Personal assistant. Orang-orang penting dengan tingkat kesibukan yang tinggi biasanya membutuhkan bantuan personal assistant. Dengan keterampilannya sebagai alumnus jurusan administrasi perkantoran, seorang personal assistant mampu mengikuti berbagai kegiatan dan membantu segala keperluan atasannya. Yang kelima, public relation. Karena kecakapannya berkomunikasi, alumni jurusan administrasi perkantoran juga berpeluang kerja di bidang humas dengan menjembatani antara dunia luar dan perusahaan. Yang keenam, ada guru SMK. Jika melanjutkan kuliah di jurusan pendidikan administrasi perkantoran, kita punya bekal untuk menjadi guru dan mengajar administrasi perkantoran di SMK. Oke, itulah sedikit wawasan tentang administrasi perkantoran. Bagaimana dengan kalian? Tertarik untuk mengambil jurusan administrasi perkantoran? Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.